Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyani dari SD Kecil Bangkara, Kecamatan Bolano, Kabupaten Parigi Motong, calon guru penggerak angkatan 10, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah dari sekolah saya sendiri, yaitu SD Kecil Bangkara, Ibu Nilu Sutalmi, dan yang kedua dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD Impres Bolano, Ibu Popon Rohawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih banyak ini Ibu atas kesempatannya. Jadi mohon izin untuk kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait dengan pengalaman Ibu, terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral dalam kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab Ibu selaku kepala sekolah. Baik Ibu, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Baik Ibu, bagaimana cara saya mengidentifikasi? Tentunya saya menganalisis dulu kasus-kasus yang terjadi sehingga keputusan yang akan saya ambil itu nantinya tidak ada memberatkan salah satu pihak. Jadi intinya di sini keputusan yang akan saya ambil dari kasus-kasus yang terjadi itu bisa menguntungkan semuanya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi caranya saya menyelesaikan kasus seperti itu, tentunya saya terlebih dahulu saya mengidentifikasi kasus itu, kasus apa yang terjadi, apakah dilema etika atau rujukan moral, sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Ibu dalam melakukan pengambilan keputusan tersebut Ibu? Jadi langkah-langkah yang saya gunakan dalam pengambilan keputusan di situ tentu ada paradigma yang harus saya jalankan dalam pengambilan keputusan di situ. Selain paradigma, ada juga prinsip-prinsip yang prinsipil yang jadi pertimbangan saya. Kemudian dari paradigma dan prinsip tersebut saya bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sehingga keputusan yang saya ambil bisa dipertanggungjawabkan dan bersifat bijak. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Ibu? Jadi hal yang saya anggap efektif, jadi ketika kasus itu terjadi, saya berusaha untuk menyelesaikan kasus itu secepat mungkin. Dia duduk bersama dengan orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut. Jadi saya melakukan diskusi dengan mereka, hal-hal apa yang terjadi, apa penyebabnya sehingga hal itu bisa terjadi dan apa yang diinginkan dari kasus tersebut seperti itu. Kemudian apa rencana tindak lanjut agar kasus tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Kalau terkait dengan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan, tantangan seperti apa yang Ibu sudah pernah temui dalam penerapan penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang sudah saya pernah temui tentunya di sini berkaitan dengan kasus benar lawan benar. Di kedua kasus tersebut menurut kita semua benar, ya semua mengandung nilai positif, tapi semua hal tersebut menjadi sebuah masalah gitu ya. Semua punya sisi positif dan sisi negatif. Jadi di sini
saya harus betul-betul mempertimbangkan, mengambil keputusan yang bijak sehingga keduanya ini tidak merasa dirugikan. Jadi kedua kasus ini bisa diselesaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik oleh rekan saya. Berarti sama-sama benar, tapi justru malah jadi dilema. Iya, malah jadi dilema jika si A yang saya lebih bela istilahnya, tentu si B ini akan dia merasa keberatan. Jadi bagaimana saya menjadi seorang pemimpin bisa bijak dengan mereka, menanggapi masalah mereka. Jadi bagaimana caranya agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, kedua belah pihak bisa menerimanya dan mendapat solusi yang terbaik dari kita bersama. Dalam penyelesaian terkasus, misalnya ada kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus tersebut, Ibu? Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut tergantung dari masalah itu. Kalau memang masalah itu sudah emergensi, istilahnya sudah harus segera diselesaikan, jangan menunda-nunda, dan ibaratnya masalah sudah parah gitu Jadi saya tidak menunggu waktu lagi, sesegera mungkin masalah itu diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Tapi jika masalah itu masih bisa untuk kita pertimbangkan, ya kita menunggu waktu yang tepat, kita duduk bersama, baru akan kita bicarakan bersama. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Ada sekali. Jadi rekanan saya di sekolah itu, Bapak Ibu dan guru saya di sekolah, mereka semua adalah orang-orang yang membantu saya di dalam mengambil keputusan dan kebijakan di sekolah. Jadi bersama mereka lah keputusan itu kami bicarakan, mencari jalan terbaik untuk kita semua. Jadi segala keputusan yang saya ambil bukan dari kehendak saya sendiri, tetapi dari keputusan kita bersama. Nah, kemudian saya mengambil kesimpulan dari masukan-masukan teman, jadi mana yang terbaik untuk kita lakukan. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Jadi pembelajaran yang dapat saya petik di sini, bagaimana saya sebagai seorang pemimpin bisa bersikap bijak dan adil dalam segala keputusan yang ada, dan bisa mengambil keputusan yang terbaik sehingga semua orang yang merasa terlibat atau yang terlibat di dalam masalah tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi yang paling penting bagaimana saya bisa mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sifatnya bijak untuk mereka. Begitu. Tidak ada yang diberatkan dan tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Jadi keduanya merasa diuntungkan. Ya, terima kasih Ibu, sangat luar biasa sekali ilmu yang saya dapatkan kali ini. Mohon terus bimbingan dan dukungannya. Ya, terima kasih. Kalau untuk wawancara kali ini sudah cukup. Ya, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Ibu ya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih sekali ini Ibu sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bertanya, mewawancarai, minta ilmunya gitu ya terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual calon guru penggerak. Baik Ibu, jadi dalam kesempatan ini saya ingin belajar terkait bagaimana penerapan dalam dilema etika dan rujukan moral terkait dengan tugas dan tanggung jawab itu selaku kepala sekolah. Ya, baik. Jadi bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi sebuah kasus itu merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, sebelum menjawab mengenai dilema etika dan moral ini, memang kita tidak luput dari dilema tersebut, seperti yang dijelaskan bahwa dilema etika itu kita harus hadapi dan memutuskan
perilaku tersebut dengan sebaik-baiknya. Kemudian sama dengan moral juga, kita harus memutuskan kedua kedua masalah, ada yang baik dan ada yang buruk. Kita harus bisa memutuskan dengan baik supaya kedua pihak ini tidak dirugikan. Iya, berarti pengambilan keputusan sebaik-baiknya gitu ya Bu ya. Kemudian misalnya kalau mengenai etika moral, ada beberapa contoh di sini kan. Misalnya kegiatan anak-anak di sekolah, contoh kecil saja, mencontek saat ujian, gitu ya. Kemudian berkelahi, gitu. Masih banyak hal-hal yang lain, itu salah satu contohnya seperti itu. Iya. Bagaimana langkah Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang dimana dua-duanya juga memiliki kesamaan, sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentunya kita harus mengidentifikasi dulu apa sih itu dilema-dilema atau masalah-masalah yang ada. Kita identifikasi dulu masalah-masalah itu. Setelah diidentifikasi baru kita bisa mengambil tindakan setelah itu. Langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menangani sebuah dilema etika atau rujukan moral? Seperti tadi kan salah satunya mengidentifikasi ya, kemudian mengumpulkan informasi dari segala arah lah yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, berkaitan dengan etika moral, dengan rujukan moral, dengan etika dilema etika itu yang kita itu. Kemudian setelah terkumpul semua itu, diidentifikasi, dikumpulkan, kita cari solusi. Cari solusinya bagaimana jalan keluarnya supaya bisa berjalan dengan baik. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Tentunya kita harus ada kerjasama Ya Bu ya. Kerjasama, kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, entah itu teman guru, wali murid, komite. Berarti ada kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak yang terlibat di dalam itu. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Tantangannya memang kita mau tidak mau, sepahit apapun kita harus bisa menjalankan, bisa menjelaskan apa dilema itu. Karena kita tidak bisa diamkan hal seperti itu, harus kita selesaikan. Berarti seperti apapun harus tetap diambil keputusan gitu ya Bu ya. Kemudian apa yang Ibu miliki dikala ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah menyelesaikannya secara langsung di tempat atau ada jadwal tertentu yang sudah terjadwal seperti itu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Artinya kita melihat situasi dan keadaan itu. Tapi selama ini kalau misalkan ada kejadian di sekolah, kecil misalnya anak-anak berkelahi, tidak serta-merta kita itu langsung menyelesaikan di tempat itu, tapi kita panggil dulu itu anak-anak ke suatu tempat atau ke kantor lah, kita dudukan, kita tanya apa masalahnya, sehingga semua masalah tidak masalah selesai dengan cara yang ternyata begitu, tidak ada kekerasan. Berarti dengan apa boleh dibilang diklarifikasi dulu ya apa yang terjadi sebenarnya. Iya. Karena kalau diselesaikan satu tempat, otomatis yang benar merasa benar, yang salah pun merasa benar. Iya. Baik Ibu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah Ibu, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Kalau itu kasusnya masih ruang lingkup masih di sekolah, untuk penyelesaiannya kita cukup dengan teman-teman di sekolah. Tapi kalau itu kasus yang agak berat, kita harus melibatkan komite, melibatkan pengawas ataupun polri. Berarti kembali lagi melihat ke model kasusnya gitu ya Bu ya. Tapi selama ini alhamdulillah kasusnya cuma ya ringan saja. Alhamdulillah ya, semoga
selalu dimudahkan ya Bu ya. Iya, bisa diselesaikan di sekolah. Kemudian semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama dalam pengambilan keputusan terkait di rumah kita? Tentu kita harus selalu kolaborasi. Kolaborasi ya Bu ya, agar kuat gitu ya. Kuat, karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kolaborasi kan di sekolah itu ada teman guru gitu ya, yang terkait atau terkait pengawas. Ya baik, terima kasih banyak ini Ibu, sangat luar biasa bincang kita, diskusi kita hari ini. Terima kasih, dan kalau dari saya sudah cukup, sangat dibutuhkan sekali untuk kedepannya, bisa bantuannya, ilmunya untuk kegiatan kelancaran kita. Insya Allah, mudah-mudahan sukses dalam melanjutkan kegiatan sebagai jemaah. Amin, terima kasih banyak Ibu atas supportnya. Ya. Saya akhiri Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.